Welcome guys, kembali lagi di Next On Channel. Pertama gua ucapin maaf yang sangat banget karena lama tidak mengupload video baru dikarenakan kesibukan dunia guys. Terima kasih banyak buat subscriber gua. Gua serem banget coy pas liat subscriber gua nambah. Dan buat yang belum subscribe, kalau bisa di subscribe lah anjay. Jangan lupa di like. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, seperti biasa namun luar biasa skuy selebeu kita menuju ke TKP. Lagi-lagi di tahun 2022 ini terdapat banyak film-film seru yang tak kalian tahu. Apalagi sebentar lagi akan masuk ke tahun 2023. Masa iya kan masuk tahun 2023 tanpa menjelajah tahun 2022? Rambutnya mau diapa? Kamu nanya. Pasti rasanya seperti ada yang kurang. Oleh karena itu gua bakal menyajikan alur cerita film lagi buat kalian yang mager menonton film dengan durasi lama. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, seperti biasa namun luar biasa skuy selebeu kita menuju ke TKP. Coba ngulang ya. Selalu kita mulai dengan kata di awal film. Sekelompok pasukan tim Falcon dari unit PBB ditugaskan untuk mencari keberadaan tim Bravo yang menghilang ketika sedang mengerjakan misi. Eits, tapi sebelum itu kita kenalin dulu nama karakter di dalam film ini. Di sini ada Artemis sebagai kapten, X, Davis, Steeler, Marshall, dan Link. Link menginfokan bahwa ia menemukan jejak terakhir keberadaan tim Bravo. Ketika mereka sedang sibuk membahas bagaimana bisa kendaraan tim Bravo lenyap begitu saja, X yang sedang mengawasi memberitahu bahwa ada sebuah badai yang mengarah kepada mereka. But the tracks end here. It's 10 tons of armored vehicle. Boss, We've got something. incoming. Langsung saja mereka bergegas untuk menjauhi badai tersebut. Namun usaha yang sia-sia seperti mencari kesalahan para koruptor, badai tersebut berhasil melahap tim Falcon. Markah-markah yang mereka lalui seketika mengeluarkan cahaya yang ternyata membuka portal ke dunia yang tiada pengorupsian dan kenaikan harga BBM di sana. Hehe. Jelas saja mereka langsung kebingungan akan tempat mereka berpijak sekarang ini, karena medan yang ada tidak terlihat sama dengan peta yang mereka pegang. Kapten Artemis memerintahkan X untuk melihat dari ketinggian di mana sebenarnya mereka berada. Para kru mengecek seluruh peralatan penting mereka, mulai dari GPS yang hangus hingga kompas yang tak menentu berputarnya. Keadaan pun bertambah mencekam ketika X yang mengajak seluruh tim untuk melihat apa yang ia lihat. Bravo Team. Yap, hanya tersisa kerangka kendaraan yang terlihat. Melihat hal itu, Kapten memerintahkan kru untuk membentuk formasi V dan mendekatinya perlahan. Jasad para tim Bravo telah hangus terbakar. Link yang mengira bahwa tim Bravo mati karena mesin penyembur api sepertinya salah besar karena Marshall yang menemukan banyak serpihan kaca di atas pasir. Benar, karena panasnya serangan itu hingga mampu melelehkan pasir menjadi kaca. Turns to glass. How do you melt sand? Surely above my pay grade. Ditambah dengan peluru yang berhamburan bak tak mengenai apapun. Ditambah lagi tak ada jasad musuh yang tergeletak. Ditambah lagi dengan tiadanya jejak dari musuh yang ditinggalkan. Jelas musuh mereka bukanlah manusia. Betapa harunya dikala para kru merasa panik dengan apa yang terjadi. Sang Kapten Artemis berinisiatif untuk mendendangkan sedikit lagu penyemangat. Ini baru dinamakan pemimpin yang sayang bawahan. Gak kayak si The pay is mighty fine. They give $100 and take back. Di tengah dendangan para kru, terlihat dari jauh seorang pengembara berdiri di atas batu besar yang mengawasi mereka. Perjalanan kru terhenti karena terkejut melihat sebuah tulang yang sangat besar di tengah pasir tersebut. Sang pengembara langsung menembakkan anak panahnya ke tulang tersebut dan memberi kode agar para kru cepat pergi dari sana. Tapi para kru tak mengerti dan malah berusaha menembak pengembara. Seketika sosok raksasa bertanduk atau yang pengembara sebut ia dengan Diablos pun langsung mengejar para tim Falcon. What the hell is that? Diablos. Move, move, move!
Diablos mudah saja mengejar mereka dan X pun menjadi korban karena terpelanting menghantam batu. Ling yang diperintahkan untuk menembak RPG pun tak sempat karena Diablos langsung membalikkan kendaraan mereka. Tak lama Stealer juga tertusuk oleh tanduknya dan masih berusaha melempar granat kepada Diablos. Masih tak mempan, sang pengembara juga melesatkan anak panah kepada Diablos untuk membantu mereka. Namun Diablos yang keras bak kerasnya usaha kalian yang berkomentar di TikTok. Bang, bagi link segini papapnya dong bang. Sudah ya, jangan coy, dosa itu. Akhirnya para kru berlindung di balik tumpukan batu hingga malam. Wajar saja Davis sang prajurit perempuan terlihat sangat panik. Namun berbeda dengan para Sigma Boy yang tegar dan terus berucap yes man. You got it! Yes, ma'am. Yes, ma'am. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada makhluk baru yang menyerang mereka dan menangkap Kapten Artemis dan langsung menyengatnya. Seperti yang gua bilang, Sigma Boy pun cepat bertindak menggunakan snipernya dan mengincar mata raksasa itu. Tak sampai di situ, kalian juga akan melihat tindakan para Sigma ini menyelamatkan Kapten dari racun tersebut walau terlihat seperti sia-sia. Akhirnya mereka bertiga bergegas mundur dan melakukan sedikit perlawanan. Tapi seperti yang kita lihat bahwa ternyata mereka sedang berada di sarang monster itu, sehingga jumlah monsternya sangat banyak dan mustahil untuk dilawan. Sang pengembara terus berusaha menembakkan anak panah untuk membantu para prajurit. Satu persatu dari mereka akhirnya tertangkap dan dimakan. Marshall sepertinya menjadi hidangan pembuka monster itu. Dan yap, tidak ada dari prajurit yang selamat dari monster tersebut. Keberuntungan selalu diberikan kepada sang tokoh utama film. Yap, Kapten Artemis ternyata masih hidup. Ia berusaha keluar dari kantung yang dibuat para monster. Sangat menegangkan karena ia melihat para prajuritnya telah mati di kantung tersebut. Sang kapten berada di dalam sarang monster yang sangat dalam. Dengan luka yang dialami Kapten Artemis, ia membawa beberapa barang dan berusaha mencari jalan keluar dengan melihat angin yang berhembus. Hal yang sangat mustahil untuk bisa keluar dari sarang yang dalam ini. Namun tiba-tiba Kapten Artemis bertemu dengan Ling yang ternyata masih hidup. Hanya saja Ling terus menggeram kesakitan di bagian perutnya. Kapten yang berupaya untuk melihat luka Ling dan mengobatinya sontak terkejut jut melihat luka Ling yang sangat parah. Wow, sangat menggigit mata rasanya melihat luka tersebut. Monster pun lekas memakan Ling. Sang kapten membakar monster yang ada di depannya dan berusaha lari sekuat mungkin. Setelah usaha yang sangat memakan nyawa, akhirnya Kapten Artemis bisa keluar dari sarang monster itu. Sangat menyerang mental sang kapten melihat serangga yang menggurumuni tubuh Ling. Setelah mengobati luka-luka, kapten pun terus melanjutkan perjalanannya, walau tak tahu kemana harus pergi. Setelah jauh berjalan, Kapten Artemis menemukan banyak bangkai kapal. Dan ternyata sang pemburu juga berada di sana. Terjadilah perkelahian antara keduanya. Walau kapten bisa menandingi pemburu, tapi tetap saja pemburu lebih OP dan berhasil melumpuhkan kapten. Pemburu mengikat Kapten Artemis dan terlihat seperti menyuruhnya bergegas untuk pergi ke persembunyiannya karena Nersila akan naik ke permukaan ketika gelap tiba. Nersila monster yang tadi ya guys ya. Sampailah mereka di persembunyian pemburu. Terlihat pemburu sudah sangat lihai bertahan hidup di sini. Mulai dari ia mengumpulkan setiap tetesan air dari bebatuan hingga memanfaatkan lumut sebagai makanan. Pemburu yang sedang sibuk berdoa dimanfaatkan kesempatan kapten untuk berusaha memotong ikatannya. Di pagi hari, pemburu memantau pergerakan Diablos dan ketika ia masuk lagi, sang kapten telah lepas dan memutar keadaan yang ada.
Mereka masih saja sempat berkelahi di saat keadaan sedang genting seperti ini. Perkelahian mereka membuat sang pemburu hampir saja masuk ke dalam sarang para Nersila. Namun Kapten Artemis masih memiliki hati dan menolong pemburu. I'm not your enemy. Dan pertukaran coklat Kapten dengan air sang pemburu pun membuat ikatan damai antara mereka. Pemburu menjelaskan rencana dan apa yang harus dilakukan agar bisa selamat pergi dari dunia ini. Karena sesuai dengan isyarat yang diberikan pemburu bahwa badai tersebutlah yang membawa Kapten Artemis masuk ke dunia ini. That thing is still out there. We have weapons. Mereka menyusun rencana demi rencana dengan menggunakan isyarat. Sesuai rencana pemburu, Kapten Artemis menjadi umpan untuk memancing Nersila keluar dari sarang. Setelah Nersila mencapai tempat yang sudah direncanakan, sang pemburu dengan pedang alustrotnya berhasil menebas kepala dan memotong sengatan Nersila dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Dan ya, percakapan mereka penuh dengan bahasa isyarat. Esoknya mereka mempersiapkan segala jebakan dan alat untuk melawan Diablos. Kapten juga diajari pemburu menggunakan pedang dunianya yang apabila disatukan bisa mengeluarkan api. Tibalah waktunya mereka beraksi. Misi pertama yang mereka lakukan adalah mengambil RPG milik Kapten yang berada di seberang. Namun kondisi memaksa untuk pemburu rela menjadi umpan. Sedikit gocekan akhirnya pemburu mendapat kesempatan untuk menembakkan panah yang telah diberi racun Nersila. Racunnya ternyata hanya membuat Diablos sedikit oleng saja, tapi itu cukup untuk Kapten menembakkan RPG-nya. Walau lagi-lagi tak mempan, tapi pemburu sigap bergegas menancapkan pedang alucrot kepada Diablos. Namun karena pedang alucrot membutuhkan double buff, akhirnya pemburu terpelanting jauh oleh Diablos. Ya, sekarang adalah pertarungan sang Kapten Artemis untuk melawan Diablos. Akhirnya pedang alucrot berhasil ditancap dalam mengenai otak Diablos. Menuju tujuan utama mereka, Kapten membawa pemburu untuk bergegas menghampiri menara itu. Setelah hujan badai angin ribut berhasil dilalui, mereka terus melanjutkan perjalanannya. Tak lama ternyata perjalanan mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah pulau yang banyak monster tak berbahaya di sana. Hal itu dimanfaatkan mereka untuk beristirahat, makan, dan bermalam. Namun malam itu juga sosok Rathalos sang naga api yang menghujani api pun memporak-porandakan pulau tersebut hingga membuat banyak monster panik. Di tengah kepanikan itulah muncul sosok Om Garang yang membelah jalur kawanan monster dengan pedang apinya. Sang pemburu lari terbirit-birit hingga terhenti di ujung jurang. Di samping para penonton yang berharap agar sang pemburu mati terinjak-injak, ternyata seketika pemburu diselamatkan oleh teman-teman Om Garang. BTW ceweknya cakep guys. Alih-alih sang Kapten Artemis ingin berterima kasih, ia malah dibuat tak sadarkan diri oleh Om Garang dan dikurung di kapal mereka. Ternyata mereka adalah teman-teman sang pemburu, karena pemburu adalah awak kapal yang terjatuh ketika melawan Diablos di awal film. Kapten tak tinggal diam, seperti biasa selalu berusaha melepaskan diri. Namun ia terkejut dan merasa imut ketika bertemu dengan Peliko, sang chef kucing garong. Setelah dijelaskan oleh pemburu bahwa Kapten tak berbahaya, Om Garang melepaskan borgol Kapten. Ia beralasan kenapa mengurung Kapten
karena sebelumnya sudah ada yang masuk ke dunia ini. Karena itulah ia bisa berbahasa dunia Kapten Artemis. Om Garang juga menjelaskan bahwa menara itulah yang membawa Kapten datang ke dunia ini, dan penjaga menara tersebut adalah Rathalos, yang mana kelemahannya ialah sebelum menyemburkan api. Akhirnya di pagi hari mereka cantik guys, sudah siap untuk cantik guys melawan Rathalos. Anjir cantik becok. Om Garang beserta pasukan telah siap untuk melawan Rathalos. Controlling the storm. Creating a gateway to your world. Melihat banyaknya pecahan kaca di jalan menunjukkan bahwa Rathalos tak jauh berada dari mereka. Telah siap di posisi mereka dan terus mengawasi kedatangan Rathalos. Tiba-tiba semburan api Rathalos telah mengenai dua anggota kru Om Garang. Nasib baik bukan si cantik yang kena coy. Rathalos dengan sangat bergayanya mengaum di tengah pasukan Om Ganas. Tebasan api Om Ganas pun menjadi trompet bermulanya peperangan melawan Rathalos. Serangan beruntun terus dikerahkan seluruh tim. Namun di tengah asyiknya Rathalos nyembur api sana sini, ternyata sang kapten terjun dan tepat dengan terbukanya gerbang menuju dunia asalnya. Tepar dengan ingatan yang bergetar. Dengan sigap pasukan Red Wolf yang anjay mabar keren becoy, tindakan mereka langsung mengamankan Kapten Artemis untuk dibawa pulang. It's okay, you're safe now. Kupikir-pikir ternyata sesuai dengan kira-kira. Seketika badai itu muncul lagi dan mengeluarkan Rathalos yang langsung saja melahap kepala pesawat tersebut. Haish, malangnya nasib Kapten Artemis guys. Di tengah asiknya Rathalos menyembur dan menggigit bersamaan dengan epiknya perjuangan yang dilakukan para tim, sang Kapten Artemis yang masih tersisa satu buff padanya, yakni buff karakter utama di film, pun berhasil mengebuludakkan leher, perut, dan bagian kesayangan Rathalos. Sedikit menjamsker, namun si pemburu entah masuk portal yang mana sigap meluncurkan panah pembeludak leher, perut, dan bagian kesayangan Rathalos. Fix kali ini mati ya guys ya. Percakapan ringan antara pemburu dan Kapten Artemis. Intinya coklat ya guys ya. Belum juga selesai, Om Garang yang mengatakan bahwa para monster dari dunianya ternyata telah masuk ke dunia Kapten Artemis. Akhirnya seperti biasa, ending film kita kali ini sangat wow. Oke coy, berakhir sudah film keren kali ini. Intinya di film ini paling tidaknya memberitahukan bahwa tugas yang dijalani para tentara ataupun pasukan lainnya bukanlah hal yang mudah. Jadi kurangi ya guys membesar-besarkan kesalahan kecil yang dibuat mereka. Sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe ya guys ya, anjay.